Pernah nggak sih kamu mikir apa yang sebenarnya ada di pikiran dia saat dia sadar kalau kamu nggak bakal balik lagi? Maksudnya, waktu kamu berhenti kirim pesan, nggak cek story-nya, nggak ngejar lagi, dan akhirnya hilang begitu saja. Saat itu, apa yang dia rasakan? Jangan-jangan dia mikir kamu takut, kurang percaya diri, atau cuma lagi cari perhatian. Padahal sebenarnya bukan itu. Yang dia rasakan bukan sekadar sedih, tapi takut. Takut banget. Karena saat itu dia sadar kekuasaan sudah bergeser. Dulu kamu adalah jaring pengaman buat dia. Cadangan kalau semuanya nggak berjalan sesuai keinginannya. Kamu tempat dia menaruh emosi, tempat curhat, atau sekedar cari pengakuan. Tapi sekarang, kamu hilang, seperti nggak pernah ada. Kalau dulu dia berpikir saat dia menghilang, kamu akan mengejar, sekarang semuanya berubah. Dia berharap kamu kembali, minta maaf, kirim pesan panjang penuh perasaan. Tapi kamu tidak melakukan itu. Justru kamu benar-benar pergi. Dan itu yang bikin dia takut. Kamu akhirnya sadar bahwa mengejar orang yang sudah melepaskanmu bukanlah kekuatan. Kamu capek dan akhirnya memilih berhenti. Bukan karena lemah, tapi karena kamu menghargai dirimu sendiri. Di titik ini, semuanya mulai berubah. Pertama, dia berpikir kamu akan kembali. Dia yakin kamu akan patah duluan. Tapi ternyata, kamu tidak hanya diam, kamu juga pergi secara emosional. Kamu tidak lagi berdebat atau mencoba membuktikan apapun. Kamu memberi keheningan, dan keheningan itu justru menjadi suara paling keras. Dia mulai bertanya-tanya, apakah dia sudah tidak penting lagi? Kedua, pikirannya mulai hancur duluan. Dia merasa kehilangan, tapi sebenarnya yang hilang adalah kendali. Dulu dia tahu kapan harus dekat, kapan harus menjauh, kapan harus memberi harapan. Tapi sekarang kamu hilang, seperti nggak pernah ada. Saat itu dia mulai gelisah, sering mengecek HP, bertanya-tanya kenapa kamu tidak peduli lagi. Yang hancur bukan hatinya, tapi egonya. Ketiga, keheninganmu bukan kosong, tapi pilihan. Kamu tidak lagi membuang energi untuk seseorang yang tidak menghargai. Kamu memilih diam dan membiarkan jarak berbicara. Itu membuat dia bingung. Dia tidak tahu apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lakukan, atau siapa yang dekat denganmu. Dari rasa bingung itu muncul rasa penasaran, bahkan obsesi. Keempat, kamu menjadi misteri. Dulu dia merasa mengerti kamu sepenuhnya, tapi sekarang kamu tidak bisa ditebak. Tidak ada drama, tidak ada postingan sedih, hanya keheningan dan perubahan. Itu membuat dia gelisah karena dia tidak lagi memahami kamu. Kelima, saat kamu dingin, dia justru mulai terbakar. Dia berharap kamu lemah, tapi kamu justru tenang. Pergeseran ini membuat dia kehilangan keseimbangan. Saat kamu tidak lagi bergantung, dia harus menghadapi dirinya sendiri, dan itu tidak mudah. Keenam, egonya tidak tahan dengan ketidakterlibatanmu. Dulu dia merasa tidak membutuhkanmu, tapi saat kamu benar-benar pergi, dia merasa kehilangan. Bukan karena cinta semata, tapi karena dia kehilangan kontrol. Ketujuh, kamu mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Kamu mulai fokus ke diri sendiri. Kamu berkembang, belajar, dan menjadi versi yang lebih kuat. Ini sesuatu yang tidak dia duga. Kedelapan, kamu menjadi seseorang yang tidak bisa dia jangkau. Kamu tidak muncul di media sosial, tidak mencari perhatian. Kamu benar-benar hilang, dan itu membuat dia semakin penasaran. Kesembilan, dia diam-diam mencari tahu tentangmu, tapi kamu tidak pernah merespons. Kamu tidak menunjukkan bahwa kamu masih peduli. Itu membuat dia semakin bingung dan terus memikirkanmu. Dan akhirnya, kepergianmu jadi semacam hukuman. Bukan karena kamu sengaja, tapi karena dia baru sadar setelah semuanya hilang. Kehadiranmu dulu yang biasa saja, sekarang terasa sangat berarti. Kalau kamu sedang di posisi ini, ingat saja,
Kekuatan terbesar bukan dari apa yang kamu lakukan, tapi dari apa yang kamu pilih untuk tidak lakukan. Diam, pergi, dan fokus pada diri sendiri. Karena kadang, keheningan justru berbicara paling keras. Tetap tenang, tetap kuat, dan terus berkembang. Hidup bukan soal mengejar, tapi soal bertumbuh dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri.